ya Bapak harus berkunjung ke masjid asrama dengan berkunjung jam yang insya Allah santri teladan semua. Ini pertama kali saya berjumpa semuanya di sini. Saya sudah pernah datang ke sini tapi belum pernah berjumpa langsung. Saya merasa bersyukur, dan buat adik-adik semua, kalau boleh saya berbagi harapan. Adik semua, tuliskan mimpi yang kalian miliki. Tuliskan mimpi, tuliskan cita-cita. Tuliskan cita-cita itu. Anda buat, Anda tulis. Nanti suatu saat bukan mau jadi apa, nanti akan membuat apa, akan berkarya apa di kemudian hari. Nanti kemudian kerja keras, minta doanya dari orang tua, dan ikhtiarkan bukan untuk meraih mimpinya, tapi ikhtiarkan untuk melampaui mimpinya. Bisa? Siap. Insya Allah. Kalau itu dituliskan, kemudian Anda lihat, Anda bayangkan nanti tahun depan dilihat lagi, ditambahin lagi, tahun depan dilihat lagi, tambahin lagi. Insya Allah nanti alumni Diniyah Putri ini bisa menjadi pribadi-pribadi yang beri manfaat bagi umat, bagi bangsa dan negara. Insya Allah. Tidak pesan dari saya, insya Allah semua yang melewati masa-masa belajar. Masa belajar itu begini adik-adik, sering berat dijalani, enak diceritakan. Betul nggak? Betul. Pas liburan ceritanya enteng sekali, pas menjalani berat. Nah, kalau sedang merasakan berat, sedang belajar, ingat-ingat, beritahu diri sendiri, saya bukan santri pertama yang melewati Diniyah Putri. Kalau yang lain berhasil, insya Allah saya bisa berhasil. Seberat-beratnya yang dijalani, saya bukan yang pertama. Kalau belum bisa, insya Allah Anda bisa. Ya, jadi masa belajar selalu penuh tantangan. Nanti kalau sudah selesai, enak diceritakan. Saya begitu, saya cerita masa lalu sekolah, oh rasanya gampang semua. Tapi pas lagi menjalani, iya, penuh tantangan. Bangunnya jam berapa di sini? Jam 3. Tidurnya jam 9. Bacanya berapa jam? Dan terakhir. Adik-adik pernah lihat permata? Pernah dong. Masa nggak pernah lihat permata? Pernah nggak lihat permata? Punya ibu beraya? Pernah ya? Permata. Tahu batu bara? Tahu, Pak. Kalau permata itu kalau dijual hitungannya gram. Betul ya? Kalau batu bara kalau dijual hitungannya ton. Tidak ada orang jual permata 1 ton. Nggak ada. Dan tidak ada orang jual batu bara 10 gram. Ada. Kalau batu bara dihitungnya ton, kalau permata dihitungnya gram. Jadi tahukah unsur pembentuknya sama. Yang satu dapat tekanan yang tinggi, dapat suhu yang ekstrim, sehingga dia menjadi permata. Yang tidak dapat tekanan tinggi, tidak dapat suhu tinggi, dia jadi batu bara. Adik-adik di sini dilatih untuk jadi permata di masa depan. Ya. Jadi kalau Anda lagi menjalani yang berat-berat, ingat-ingat nih, saya mau jadi permata nih. Kalau tidak mengalami tekanan tinggi, suhu tinggi, jadinya batu bara, hitungannya ton. Yang satu hitungannya apa? Gram. Jadi semua jadi sukses. Membanggakan buat orang tua, bermanfaat bagi umat, insya Allah. Terima kasih, itu aja Bu Sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara forum diskusi pendidikan bersama Bapak Haji Anies Baswedan, Sabtu 3 Desember 2022 bertepatan dengan 9 Jumadil Awal 1440 Hijriah, dimulai dengan membacakan basmalah. Pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus pembacaan doa oleh Ustadz Indra Legiono LC Dipel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. Sejenak kita luangkan waktu dan kita untuk berdoa. Semoga kiranya acara kita malam ini lancar dan ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidan, hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi manzilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'alu narju rahmataka wa nakhsha 'adabak inna 'adabaka al-jiddu kufar wa nahiq. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna saghira. Allahumma inna nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udzu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan salihan taqabbala. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus Expo 99 tahun Perguruan Diniyah Putri oleh Ibu Fauziah Fauzan El Muhammadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati Bapak Haji Anies Baswedan SMPTSI, secara rombongan, selamat datang Pak Anies di Diniyah Putri. Yang kita hormati Ibu Liza Indrajani, yang kita hormati Bapak Fasli Jalal PSI, Pak Fasli,
Yang kita hormati orang tua kita, Bapak Taufik Ismail yang hadir. Yang kita hormati Bapak Fadli Amran BBA, Datua Paduka Malano. Yang kita hormati Bapak Rudi Haryanto. Kita hormati Bapak Ketua Yayasan Rahmah Indonesia, Profesor Bima Haska. Yang kita hormati Bapak Ketua KAN Bukit Surungan Gunuang dan KAN Lagnam Panjang. Juga kita hormati yang hadir juga Dewan Pendidikan Kota Padang Panjang, insyaallah anggotanya timnya lengkap. Juga pimpinan-pimpinan pondok pesantren di Kota Padang Panjang dan Kabupaten Agam yang hadir, serta para tamu undangan, dan tentunya adalah keluarga besar Diniyah Putri, Kepala Departemen, Ketua Sholatul Ilmu Tarbiyah, Kepala Madrasah dari Masa Aliyah, Sanawiyah, SMP, Ibtidaiyah dan Alfal, para wis guru, para tim divisi otonom dan karyawan, serta juga Dunsana Anis yang datang, dan para ulama yang dapat juga satu hadir yang punya Padang Panjang. Kita bersyukur malam ini bisa bersilaturahmi dengan Bapak Anies Baswedan dan dalam forum diskusi pendidikan. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita bersama-sama. Karena waktu terbatas, maka izinkan saya juga sekaligus mewakili sambutan dari Bapak Ketua Yayasan, ya, Prof. Anwar Haska, dan ingin menyampaikan kepada kita semua dan Pak Anies ya. Jadi ini kemarin akan hadir waktu milad, ternyata alhamdulillah akhirnya Bapak bisa datang di tengah-tengah anak-anak kita. Tepuk tangan dulu. Dan khusus yang ibu dicintai santri-santri Diniyah Putri Padang Panjang dan para mahasiswa. Alhamdulillah Diniyah Putri Padang Panjang baru melewati usia yang ke-99 tahun. Diberikan nama perguruan karena mencetak para guru, dan dalam usia 99 tahun ini kita banyak bertafakur dalam membesarkan Asmaul Husna, asmanya Allah Subhanahu wa taala, dan dalam usia yang ke-99 tahun Diniyah Putri menorehkan banyak sekali sumbangsihnya untuk melahirkan para generasi muslimah-muslimah yang juga melahirkan lagi tokoh-tokohnya. Setelah kita studi komparatif ke 2 papan negara di 5 benua, untuk apa? Menerjemahkan apa yang Bunda Rama tulis terakhir di tanggal 4 Januari tahun 69. Menerjemahkan konsep pemikiran beliau, alhamdulillah dipercayakan Allah ke 2 papan negara, hingga lahirlah kurikulum kita, Kuba kurikulum. Quran, Sunnah, Qalbu, Brain, Attitude. Al-Quran dan Sunnah membangun qalb. Qalb akan memimpin brain untuk memunculkan attitude akhlakul karimah. Ini kita siapkan dari tingkat RATK sampai dengan tingkat aliyah, dan disiapkan pada guru-guru di Sekolah Tarbiyah untuk mampu menjalankan kurikulum. Sultan Syahrir, Perdana Menteri Pertama Indonesia, dilahirkan di tengah-tengah aula ini, tempat kelahiran beliau. Dan tokoh-tokoh pun lahir dari sini, melahirkan lagi pahlawan-pahlawan berjuang dan tokoh berikutnya. Maka anak-anak yang sekarang berada di Diniyah Putri Padang Panjang, engkaulah pelanjut untuk terus membangun generasi terbaik, menkawal bangsa negara, menjaga marwah bangsa kita, membuat negara negeri Islam. Takbir! Takbir! Dari Diniyah Putri. Pada saat peringatan milad yang ke-99 tahun, apa yang sudah kita lakukan? Kita belum melakukan apa-apa. Semuanya karena campur tangan Allah. Allah bekerja dengan caranya sesuai dengan asma-asmanya yang mulia. Allah izinkan setitik debunya mengalir pada kita untuk berkarya di Diniyah Putri, menjadi bagian dari perjuangan bangsa, dan asma itu akan selalu melekat pada dirimu anak-anakku sekalian.
insya Allah Allah akan beri jaya kita bersama. Dan hari ini ada calon pemimpin bangsa yang hadir bersama kita, yang kita akan doakan bersama. Semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, Allah limpahkan hidayah dan ilmunya untuk memberikan terbaik untuk bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bapak Haji Anies Baswedan SE MPP PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Malam hari ini sungguh bersyukur kita diberikan nikmat sehat oleh Allah untuk sama-sama bisa bersilaturahmi, dan saya bersyukur sekali walaupun tertunda sebulan bisa menyaksikan, jadi ikut saksi sama-sama 99 tahun perjalanan Diniyah Putri Padang Panjang. Kalau boleh saya bercerita sedikit, Ibu Sini dan semua di sini. Saya pertama kali datang ke Padang Panjang, bukan pada Lembaga Diniyah Putri ini, dikenalkan oleh Pak Fajri Jalal. Pada waktu itu saya bertugas sebagai rektor, kemudian Pak Fajri Dirjen Pendidikan Tinggi. Beliau mengumpulkan semua rektor di Bukit Tinggi. Saya dapat tugas waktu itu untuk menceritakan tentang program beasiswa di situ. Dan Bapak sih bilang harus mampir ke Diniyah Putri Padang Panjang. Jadi dari Bukit Tinggi kami langsung ke Diniyah Putri, bertemu dengan Ibu Zizi waktu itu, dan sebuah keterpesonaan yang tidak ada batasnya. Iya. Karena kemudian saya seperti tersambungkan dan seperti dapat penjelasan mengapa di Sumatera Barat ini lahir begitu banyak pribadi-pribadi hebat, karena dari ibu-ibu yang luar biasa dan didikan dari tempat ini. Tadi diceritakan ibunda dari Pak Taufik Ismail, Ibu Nur, yang menjadi pembaca berita RRI pertama, bahasa Arab ya. Kebetulan Allahyarham Pak Nofar Ismail dengan kakek kami itu bersahabat di Jogja sama-sama. Di Jogja sama-sama, beliau sebenarnya Pekalongan, di Jogja berjuang sama-sama, dan persahabatan itu lintas generasi. Jadi sekarang ibu saya dengan Bu Ati itu kemana-mana bareng-bareng. Kalau jalan-jalan juga sama-sama, WA-an juga terus. Saya dalam monitoring jarak dekat dengan Bu Ati ini. Jadi persahabatan kita itu sedang lintas generasi. Tapi saya ingin sampaikan kepada semua, setelah saya bertemu pertama kali dengan pendidikan di Diniyah Putri Padang Panjang, saya dapat kesempatan untuk membaca lebih jauh sedikit tentang Ibu Rahma Indonesia. Dan kemudian kita sama-sama di istana pada waktu itu. Ini Bu Zizi dan seluruh keluarga besar Diniyah Putri Padang Panjang, ini adalah sebuah janji negara yang belum tuntas, menjadikan Ibu Rahma Al-Indonesia sebagai pahlawan nasional. Itu harus kita tuntaskan, karena seharusnya sudah terjadi 2012, betul? Harusnya sudah terjadi 2012, dan kemudian tertunda. Insya Allah satu saat nanti bisa disegerakan menjadi pahlawan nasional. Karena murid-muridnya, bahkan kalau di Jakarta, salah satu jalan protokol paling menonjol itu namanya Jalan Rasuna Said. Rasuna Said, saya pernah ngecek, banyak yang mengira Rasuna Said itu laki-laki. Iya, HR Rasuna Said, dan ini harus kita dorong. Jadi kami melihat peran dari Diniyah Putri ini dimulai dengan kegemilangan Ibu Rahma Al-Indonesia
yang berhasil membukakan mata dunia. Bagaimana Al-Azhar pada tahun 57 kemudian mulai membuka program untuk perempuan. Sesudah berapa tahun Al-Azhar itu? Sesudah 960 tahun lebih universitas itu hanya laki-laki. Dari Padang Panjang dibukakan pintu untuk perempuan dunia dan kembali. Jadi sekalian, sebuah perjalanan gemilang di masa lalu. Nah, biasanya kalau kita datang di sebuah organisasi yang usianya panjang, maka diceritakan masa lalunya. Bahkan kalau kita lihat foto-fotonya, lihat saja organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga pendidikan yang usianya panjang, biasanya diceritakan masa lalunya. Kalau yang banyak diceritakan ada masa lalunya, maka organisasi itu sudah tua. Tapi tadi kita menyaksikan 13 menit lebih yang diceritakan adalah masa depannya. Itu artinya apa? Artinya 99 tahun itu tidak dianggap sebagai usia yang tua, itu dianggap sebagai usia awal. Insya Allah masa pengabdian dunia Putri Padang Panjang ini jauh lebih panjang lagi ke depan. Karena ini santri-santri semua di belakang ini, mereka semua tadi Uzizi menggambarkan betapa mereka dipersiapkan. Inilah salah satu kehebatan. Lembaga pendidikan itu harus terus-menerus belajar. Kalau lembaga pendidikan itu tidak mengalami pembelajaran terus-menerus, dia menjadi bagian dari masa lalu. Dan saya rasa dunia Putri ini yang penting kita ambil hikmahnya buat lembaga pendidikan lain, bukan sekedar hebatnya di masa lalu, tapi kemauannya untuk belajar terus-menerus. Adopsi dari project based learning. Berapa pesantren yang menggunakan project based learning secepat dunia Putri ini? Ini salah satu yang paling awal mungkin menerapkan project based learning di sini. Jadi buat adik-adik semua yang sekarang sedang menjadi santri, Anda harus tengok ke depan, karena Anda punya masa depan lebih banyak daripada masa lalu. Sebagian dari kita lebih punya banyak masa lalu daripada masa depan. Kalau Anda lebih punya masa depan daripada masa lalu. Jadi tadi mendengarkan apa yang sudah disampaikan Bu Zizi, sambil menyimak, saya sambil berpikir, apalagi yang perlu dilengkapkan ketika sudah amat lengkap yang disampaikan. Nah, ada lagi yang perlu dilengkapkan, sudah semua disampaikan. Dan betapa ini menengok ke depan. Jadi buat, kalau boleh saya sampaikan sedikit buat adik-adik semua, ingatlah Anda warga 3 wilayah. Anda adalah warga Padang Panjang, Anda adalah warga Indonesia, dan Anda adalah warga dunia. Jadi ruang berkiprahnya itu 3 level, bukan saja di level Padang Panjang dan Sumatera Barat, tapi juga nasional dan internasional. Dan tadi sudah diberikan pesan menarik sekali, silahkan pergi kemana saja. Memang benar, kita menyaksikan anak-anak kita dididik di tempat ini, lalu dididik lagi di dunia internasional, tapi kemudian ujungnya kembali ke tanah air dan memajukan umat, memajukan negeri. Itulah sebabnya saya sering membayangkan dan saya merasakan bahwa pesawat terbang memang bisa membawa badan kita jauh dari tanah air, jauh dari Ibu Pertiwi, tapi hati dan pikiran tidak akan pernah bisa dibawa terbang oleh pesawat apapun yang ada di tempat ini. Dan bisa. Hati pikiran selalu akan kembali ke Indo. Nah, buat adik-adik semua, buatkan mimpi yang tinggi. Tadi saya mendengar mau belajar di mana, ke Mesir, ke Maroko, semua tempat-tempat. Itu jadikan itu mimpi. Jadikan sebagai cita-cita dan nanti dilampaui mimpi itu. Jadi kalau kita melihat apa yang sudah dikerjakan di dunia Putri ini, insya Allah perguruan ini bukan saja bisa mengikuti perkembangan zaman,
tapi insya Allah bisa melampaui perkembangan zaman. Dan buat para guru, ada namanya perguruan ini, mana guru-gurunya di sini? Nah ini guru-gurunya sebagian. Apa kabar ibu-ibu? Guru-gurunya semua ibu ya? Mana bapak-bapaknya? Nah, lumayanlah ada yang menyelamatkan bapak-bapak ini. Ibu-ibu, bapak guru, kita juga harus jadi pembelajar. Masalah utama dari kita yang mengajar itu seakan-akan kita sudah tidak perlu belajar. Padahal kita semua harus terus-menerus menjalani pembelajaran. Dan kalau boleh saya titik, ada 4 kira-kira. Jadi guru yang mengajar, guru yang mendidik, guru yang menginspirasi, dan guru yang menggerakkan. Insya Allah yang di dunia putri ini bisa menjadi guru yang menggerakkan. Dan itu artinya harus siap untuk terus-menerus belajar. Karena tanpa belajar itu sulit. Saya pernah sampaikan di Jakarta, Pak. Saya kumpulkan guru-guru. Saya tanya, Bapak Ibu guru, kalau ditanya Bapak Ibu guru, berapa guru yang diingat ketika dulu pernah belajar? Hampir semua rata-rata yang guru diingat itu 3-5 guru yang langsung diingat. Padahal jumlah guru selama SD, SMP, SMA sampai kuliah itu jumlahnya lebih dari 60 barangkali. Tapi yang diingat itu biasanya 3-5. Yang diingat yang bagaimana? Nah ini dia. Yang diingat itu yang menyenangkan atau menyebalkan? Iya. Biasanya yang diingat 2 tipe itu, yang menyenangkan atau menyebalkan. Jadi saya tanya Bapak Ibu guru di Jakarta waktu itu, Bapak Ibu sekalian, kalau 30 tahun lagi para murid-murid Bapak Ibu ini ditanya siapa guru yang diingat, akankah nama Bapak Ibu guru muncul di dalam memori murid-muridnya? Insya Allah guru-guru dunia putri diingat semuanya, dan karena guru yang menginspirasi. Insya Allah. Ini adalah tanggung jawab kita sama-sama. Jadi saya merasa bersyukur bisa ikut menjadi saksi, dan mudah-mudahan kita diberi umur panjang sehingga tahun depan bisa menyaksikan 100 tahun perjalanan dunia putri ini. Kita bersyukur dan kami berharap mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bisa mengikuti jejak seperti ini. Kami mungkin Bu Zizi tidak tahu, tapi saya sering sekali hampir kemana saja menceritakan tentang dunia putri ini. Kenapa? Karena kalau ditanya kontribusi besar dari umat Islam itu tidak boleh hanya sebatas wilayah Indonesia saja. Dan yang lahir di tempat ini selain Ibu Rahma Yunusya, ada seorang namanya Muhammad Natsir. Dan Muhammad Natsir ini di dalam perjalanan hidupnya bukan hanya dihormati di Indonesia, tapi dihormati di seluruh dunia. Beliau memimpin Rabithah Alam Islami, dan Rabithah Alam Islami ini bentangannya seluruh dunia. Di masa-masa awal pemerintahan pada waktu transisi sejak Orde Lama, begitu banyak dukungan dari internasional dapat karena surat yang dituliskan oleh Pak Muhammad Natsir, dan itu semua Bapak sekalian dikenang dunia. Kita membutuhkan lebih banyak lagi pribadi-pribadi yang bukan hanya dihormati di tanah air Indonesia, tapi diperhitungkan, dihormati di gelanggang internasional. Kita butuh itu. Jadi kita berharap dari tempat ini mudah-mudahan bukan saja para kaum laki-laki, tapi ibu-ibu juga. Tadi disampaikan, kalau tidak bisa jadi apa, Bu? Kalau tidak bisa jadi wali kota, jadi saya baru pertama kali dengar ini.
Betul, baru pertama kali dengar prinsip ini. Ini luar biasa visioner nih, luar biasa visioner. Saya jadi ingat sebuah lelucon, Bu. Ini lelucon, Bu. Tapi saya tidak tahu faktual atau tidak. Satu ketika Presiden Amerika Serikat naik mobil dengan istrinya, berhenti di sebuah pompa gas, apa namanya? Pompa bensin. Nama presiden itu Bill Clinton dan istrinya namanya Hillary. Setelah selesai mengisi bensin, lalu Hillary bilang sama suaminya Bill Clinton, itu yang jual bensin itu dulu bekas pacar saya waktu SMA, kata dia. Terus Bill Clinton bilang sama istrinya, untung kamu nggak jadi kawin sama dia. Kalau kamu kawin sama dia, jadi istrinya tukang bensin. Dijawab Hillary, oh enggak, kalau saya kawin sama dia, dia jadi Presiden Amerika Serikat. Saya baru nyambung cerita itu malam ini. Jadi yang muncul dari sini para lulusan yang bisa menjadi pemimpin dan juga bisa memfasilitasi pemimpin untuk tumbuh, insya Allah. Jadi buat semuanya saya ingin sampaikan terima kasih malam hari ini bisa mendapatkan sambutan yang luar biasa dan berharap kedepannya apa yang sudah dikerjakan bisa diteruskan dan mudah-mudahan kita bisa kerja bersama yang lebih banyak lagi. Apa yang kami saksikan malam ini atas yang dikerjakan sejak kepemimpinan Ibu Zizi sejak tahun 2006 ya, 2006 sampai dengan sekarang 16 tahun memimpin bukan waktu yang singkat. Jadi waktu kita bertemu beliau baru 2 tahun atau 3 tahun memimpin Dinia Putri ini. Insya Allah kerjasama itu kita teruskan. Tapi satu hal menurut saya PR negara harus menyampaikan wujud terima kasih dengan saya menjadikan Ibu Rahma Indonesia sebagai pahlawan nasional. Itu sebuah bahaya. Mudah-mudahan kita bisa teruskan prosesnya sehingga itu menjadi catatan bagi kita semuanya. Kepada semua yang terlibat, izinkan kami menyampaikan terima kasih. Secara khusus Bapak Ismail, terima kasih telah mengkhususkan untuk berada di Padang Panjang ini. Buati juga terima kasih. Beliau ini secara hitungan usia cukup panjang. Dan saya juga dengan Pak Taufik Ismail ada cerita. Saya cerita pada adik-adik boleh ya? Kak Taufik saya ceritain ya Kak Taufik ya? Boleh ya Kak Taufik? Saya kalau panggil beliau itu sebenarnya Kak Taufik. Bukan Pak Taufik, Kak Taufik. Kenapa? Karena Kak Taufik ini adalah siswa pertukaran pelajar AFS pertama di Indonesia. Pertama, kalau tidak salah tahun 56 ya, tahun 56. Tahun 56 beliau berangkat naiknya kapal ke Amerika Serikat. Berapa lama? 1 bulan. 1 bulan naik kapal dari Jakarta sampai ke New York. 1 bulan di kapal 1 bulan. Nah, itu tahun 56. 32 tahun berikutnya saya berangkat dari Jogja mengikuti program pertukaran AFS tahun 87-88. Berangkat saya ke Amerika, saya tinggal di sana 1 tahun. Tapi saya beruntung sekali, angkatan kami ketika pulang dijemputnya oleh Kak Taufik Ismail. Beliau yang menjemput. Jadi beliau menjemput kami di New York. Kami dari seluruh Amerika waktu itu setiap negara dikirimkan naik dan negara bagian naik bis. Saya berangkat dari Wisconsin, 1 bis isinya anak AFS semua.
berangkat sampai ke New York, sebuah tempat namanya CW Post ya, CW Post di sana. Dari situ kami terbang. Beliau yang memimpin, kami ada 24 orang siswa di Indonesia. 24 orang ini terbang dari Amerika ke Jakarta. Dan yang unik, sebelum kami berangkat, Kak Taufik mengumpulkan kita semua. Waktu itu di Los Angeles sebelum berangkat, beliau mengumpulkan kita, lalu kita diberi tugas menulis puisi di dalam pesawat penerbangan pulang dari LA ke Jakarta. Jadi kami semua nulis puisi. Dan kalau anak-anak barusan dicabut dari sebuah tempat, itu penuh memori yang ada di dalam kepalanya. Baik sekalian, adik-adik semua, kalau Anda merasakan pulang dari sebuah tempat, Anda belajar, Anda pulang, itu dalam kepala Anda ada perasaan ini, akankah kita pernah kembali ke tempat ini lagi? Akankah kita berjumpa dengan orang-orang yang kita bersama lagi? Akankah nanti pulang ke tanah air, kita bisa diterima dengan baik? Jadi kita semua nulis puisi di situ. Dan puisi-puisi itu kemudian dikumpulkan. Dan saya bersyukur sekali dapat kesempatan bersama dengan Kak Taufik mengikuti program itu. Makanya interaksi kita berjalan terus. Di sana tadi saya menemukan ada poster besar tulisannya Palestina. Saya ketemu Kak Taufik lagi. Kak Taufik baru pulang dari Gaza. Bayangkan, Kak Taufik Ismail pulang dari Gaza tahunnya 91. Itu lagi Kak Taufik. Pulang dari Gaza 91, saya dapat tugas wawancara beliau. Di situ Kak Taufik membacakan sebuah puisi judulnya Palestina, Bagaimana Bisa Aku Melupakanmu. Betul Kak Taufik ya? Dan adik-adik semua, saya usul Anda baca puisi itu. Karena puisi itu akan membuat Anda bisa membayangkan betapa perjuangan rakyat di sana seperti perjuangan kita untuk meraih kemerdekaan dulu. Sastra perlu jadi perhatian, karena itu membuat kita memiliki imajinasi yang luar biasa tumbuh. Dan saya belajar itu dari Kak Taufik Ismail, dan bersyukur malam hari ini kita bisa bersama-sama dengan beliau di tempat ini. Kita doakan beliau sehat terus, panjang umur, karena kalau dihitung usia sekarang Kak Taufik berapa jadi Kak Taufik? 87 tahun. Insya Allah beliau terus menjadi inspirasi bagi kita semua. Juga Ibu Hati, semoga sehat terus dan menjadi teladan bagi kita semua. Ibu Zizi dan seluruh keluarga besar Dunia Putri, terima kasih. Terima kasih atas kehanggapannya. Terima kasih atas silaturahmi yang diberikan kepada kami. Insya Allah kita berjuang bersama untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Insya Allah kita ikhtiarkan Indonesia yang lebih adil bagi semuanya. Dan kami berharap semua para santri yang ada di tempat ini, insya Allah nantinya menjadi pribadi-pribadi yang membanggakan bagi kita. Terima kasih untuk semuanya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.